guys, kembali di Revit. Mungkin banyak teman-teman sekalian yang mulai DM IG ku, banyak banget yang nggak kebaca, sampai komen-komen bilang kok sekarang jarang banget ya upload. Sorry banget guys. Kalau aku boleh cerita itu, mungkin beberapa bulan lalu teman-teman ada beberapa ya yang notice kayak aku ngomong buat video gini kayak ngos-ngosan gitu ya dan lain-lain. Terus kok ngos-ngosan gini-gini. Nah itu memang ini just cerita aja teman-teman. Ini BTW ini kita mau ke bengkel teman-teman. Aku mau ke bengkel Pajero lagi. Yang kemarin aku update terakhir aku pakai ke Jogja, yang aku bilang sudah selesai karena sudah diganti. Ini untuk kunci duanya, kunci sini sama kunci apa ini yang ditanam sama yang di pintu untuk ngeklikin itu udah diganti. Sempet nggak bunyi guys, sempet nggak bunyi 1 minggu lah, tapi sekarang bunyi lagi. Teman bisa denger ya, kayak jadi kalau kena patahan jalan atau kena yang buffing itu kayak suaranya nggak enak gitu. Ya mau kembali lagi, mungkin bakal nginep lagi nih mobilnya ini, nggak tahu ya. Beberapa kali beli mobil ini aku kok bener-bener apes dapat yang bunyi-bunyi. Memang nggak signifikan kayak Pajero, kayak Fortunerku kemarin ya yang 2,8 ya, itu parah banget suaranya dan lumayan serius masalahnya. Kalau yang ini enggak guys, kayaknya cuma nggak tahu kurang apa. Kita lihatlah, kita taruh mobilnya tuh mungkin berapa hari nggak apa-apa. Terus guys mau cerita, jadi untuk yang ngos-ngosan itu memang nggak pernah ketahuan. Jadi akhirnya tapi karena semakin lama itu semakin agak memburuk, jadi sempet bulan-bulan November akhir sampai Desember tuh aku ke beberapa dokter jantung di Surabaya. Cuma aku nggak mau sebut ini ya, aku nggak mau sebut dokternya, tapi aku paling nggak tahu ke Rumah Sakit Premier, aku ke Mitra, dan sama ke Nashos teman-teman, National Hospital. Ke beberapa dokter jantung tuh sampai ada yang di CT scan, di eko jantung itu nggak apa-apa guys, katanya bersih jantungnya. Tapi cuma memang aku kerasa tuh jalan sudah semakin kayak nggak enak gitu lah ya teman-teman ya. Jadi kayak jalan tuh sudah ngos-ngosan, nggak enak. Terus kadang heart rate-ku itu untuk detak jantung tuh kacau gitu. Kayak duduk gini guys ya, kayak nyetir gini. Aku lihat pakai Apple Watch ini guys, itu sampai 120, 130 kan nggak beres teman-teman. Terus kadang-kadang kalau malam tuh lagi tidur juga sesek. Aku lihat saturasi itu juga cuma 90, 88, 89, 91, nggak pernah bisa di atas 95 teman-teman. Jadi aku mikir mungkin ini alatnya nggak apa-apa. Ya sudahlah, singkat cerita udah, karena aku udah berobat di sini dan lain-lain. Jadi ya singkat cerita, karena aku sudah coba berobat sampai CT scan juga, eko jantung lah, terus cek EKG itu pasti, terus itu. Tapi lucunya teman-teman, beberapa dokter ini bilang memang semua nggak apa-apa untuk jantungku. Jadi ya sudah guys, aku ada yang satu bilang katanya mungkin terlalu gendut, kurang kardio. Padahal aku ini tenis guys, kalau teman-teman tahu tuh aku tenis sampai gosong kayak gini tuh. Tenis karena Sabtu Minggu tuh sampai dari jam 7 pagi tuh sampai jam 10, setengah 11 panas ya gitu. Tapi ya sudah, aku percaya aja, aku positive thinking, dan nggak lama jadi mau dikasih obat apa guys. Akhirnya aku coba 3-4 hari, sempat aku tenis pagi, itu nggak kuat teman-teman. Jadi kalau aku kayak dulu ya, walaupun sempat overweight dan lain-lain, kalau tenis tuh aku nggak pernah sampai nggak pernah sampai aku tuh nggak kuat teman-teman. Itu aku baru pemanasan itu udah nggak kuat badan teman-teman. Akhirnya wah ini kenapa ini ya, bingung. Akhirnya aku coba ke dokter paru, karena dokter jantung sudah bilang semua jantungku nggak apa-apa. Aku ke dokter paru juga di Nashos, dicek-cek semua, USG, toraks, foto ronsen toraks juga semua nggak apa-apa teman-teman. Cuma ada fatty liver sedikit di liverku, tapi itu harusnya nggak mengganggu untuk ngos-ngosanku teman-teman. Sampai situ juga nggak membaik teman-teman. Habis hampir jutaan sama obatnya semua, dikasih untuk livernya, minum obat dan lain-lain, itu not getting better lah. Jadi benar-benar nggak membaik. Akhirnya singkat cerita sudah tak biarin, karena aku mungkin livernya lah, fatty liver yang buat ngos-ngosan. Aku nggak tahu kalau itu ternyata nggak ada hubungannya. Terus setelah itu
kebetulan ketika kita liburan di Jogja kayak video yang sebelumnya itu aku udah lumayan parah sih. Kalau teman-teman lihat video kan, aku dari parkiran ke kamar hotel aja nggak kuat, kayak sesek gitulah, kayak ngos-ngosan. Akhirnya aku setelah libur tahun baru, memang aku tujuannya itu anterin mamaku ke Malaysia. Nah, singkat cerita guys, di Malaysia itu aku sempat drop, akhirnya sekalian cek di sana. Ketika udah dicek sana, ketahuan ternyata paru-paruku tuh kena pulmonary apa gitu teman-teman. Jadi kayak ada blok-blok darah di pembuluh vena di paru-paru kalau nggak salah teman-teman. Jadi yang paling banyak itu pembuluh sebelah kanan. Dari itu juga dilihat jantungnya juga bengkak. Jadi bigger, hampir 3 times gitulah teman-teman ya. Lumayan bengkak banget. Dan lucunya itu ya guys, yang aku bingung, cuma jarak 1 mingguan lah dari aku eko jantung sebelum aku jalan-jalan ke Jogja. Jalan aku di Malaysia itu sekitar tanggal 5. Itu hasilnya beda sekali antara eko jantung di sini dengan di Malaysia guys. Itu yang buat aku shock. Nah, singkat cerita, setelah itu karena ketahuan banyak blok darah di paru-paru, makanya buat jantungku tuh heart rate-nya kacau guys. Jadi dia pompa sekeras apapun dia nggak dapat oksigen karena memang paru-parunya bermasalah. Ya, singkat cerita aku di ICU hampir 1 minggu di Malaysia, dan total kemarin di Malaysia itu hampir 1 bulan. Kalau teman-teman mengikuti aku di Instagram, makanya itu alasanku kenapa sekarang tuh jarang banget upload video teman-teman. Tapi sabar aja, ini mulai much better, tapi agak repot ya karena aku harus sering-sering, mungkin 1 bulan 2 bulan sekali aku harus kembali ke Kuala Lumpur untuk check up. Dan kayaknya untuk sementara waktu aku belum mau untuk periksa lagi di sini dulu teman-teman. Kita coba dulu di Malaysia dan mudah-mudahan sembuh. Oke. Nah, jadi udah tahu ya teman-teman kenapa aku jarang banget upload video. Ya itulah, ini kita mau ke bengkel Mitsubishi, kita lihat ya progresnya kayak gimana. Ini mungkin bakal nginep 1-2 hari. Mudah-mudahan cepet ketemu ini untuk bunyi-bunyi di mobilku guys. Oke.